Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita pada siang hari ini sudah berada akhir Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa yang kita jalani, yang kita laksanakan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sungguhnya puasa yang kita laksanakan itu akan menghapus segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alaih. Man shoma, barang siapa yang berpuasa Ramadana pada bulan Ramadan imanan karena iman wahtisaban mengharap pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, segala dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini jemaah sekalian, Allah beri kemudahan kepada kita untuk menghatamkan Al-Quran. Banyak saudara kita sudah khatam 1 kali khatam, 2 kali khatam, sampai 3 kali khatam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pada bulan Ramadan ini Allah beri kemudahan kepada kita dalam beramal. Karena kemudahan tersebut setan merasa terbelenggu, begitu susahnya menggoda anak cucu Adam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, Allah buka pintu surga, Allah beri kemudahan kita beramal. Wa ghulliqat abwabun nar, Allah tutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, setan merasa terbelenggu, begitu susah menggoda anak cucu Adam. Semoga jemaah sekalian, semangat kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran terus kita tingkatkan. Bahkan dalam sebuah kitab, Pak, barang siapa semangat luar biasa di bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan tidak begitu semangat, bahkan hilang, itu pertanda amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan ditolak oleh Allah.
Itu ditulis oleh Muhammad Tusikal. Jadi kalau kita Ramadan ini luar biasa, sampai 5 kali kita tamat dalam baca Quran. Pas setelah selesai Ramadan tidak pernah lagi buka Al-Quran. Itu pertanda amal ibadah puasa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan sungguhnya jamaah sekalian, indikasi keberhasilan, salah satu ciri-ciri keberhasilan diterimanya amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan itu menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi salah satu ciri-ciri orang bertakwa kepada Allah adalah dia senantiasa menjaga sholatnya. Dia senantiasa menjaga sholatnya. Dalam kondisi apapun dia senantiasa sholat. Karena sungguhnya jangan sampai kita ibadah musiman, beribadah semangat hanya bulan Ramadan. Karena tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan menjadikan kita manusia yang bertakwa. Setelah selesai Ramadan kita terus tingkatkan ibadah puasa, ibadah sholat kita 5 waktu, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan masalah sholat. Yang kedua, orang bertauhid kepada Allah, dia senantiasa tahu hakikat kehidupan. Dia tahu bahwa hidup ini kan mati. Dia tahu hidup ini tidak lama, Pak, tidak lama. Orang bertakwa itu tahu bahwa hidup ini sebentar. Orang bertakwa itu tahu dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Orang bertakwa itu tahu bahwa umurnya, kata Rasulullah SAW, antara 60-70 gim setelah itu. Karena kata para ulama jamaah sekalian, untuk melembutkan hati, banyak-banyak ingat mati. Kalau kita sombong, ujub, banyak-banyak mati saja. Kikir nak bangga-bangga, janganlah. Siapa yang paling kaya? Korun paling kaya, Pak. Karena Korun, Pak, saking hebatnya kekayaannya, Algojo tidak mampu memikul kunci gudangnya Korun. Allah binasakan Korun karena kesombongan. Sudah lewat. Ketawa Korun kalau kita sombong karena harta. Kalau kita sombong karena jabatan, malu dengan Namrud, Fir'aun. Lihat bagaimana kehebatan Fir'aun. Saking hebatnya dia mengaku, ana rabbukum a'la, saya Tuhan lebih tinggi. Allah binasakan Namrud, bagaimana kesombongannya. Allah binasakan Namrud dengan masuk seekor lalat atau nyamuk dalam otaknya, dipukul-pukul otak itu tersebut, meninggal dunia. Oleh karena itu orang bertakwa kepada Allah senantiasa bahwa dirinya adalah sementara. Ada yang mati karena corona, ada yang mati karena sakit jantung, berbagai macam. Banyak contoh jemaah sekalian, terkadang kita mengambil pelajaran saudara kita pagi-pagi ngopi, siang ada kabar lah meninggal dunia. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya syarat mati tidak harus sakit. Banyak yang segar bugar mati. Syarat mati tidak harus tua. Banyak yang baru lahir mati. Oleh karena itu marilah kita sadarkan diri kita bahwa kita hidup di dunia tidak lama, sebentar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian semua sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini menjadikan kita manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kita sebagai orang yang beriman, selalu saya khotib ingatkan, jangan berprasangka buruk kepada saudara kita laki-laki dewasa, segar bugar misalnya. Tetapi kita melihat ngerukuk sejalan-jalanan, minum es sejalan-jalanan, kita jangan berprasangka buruk dengan saudara kita. Mungkin dia kurang akalnya,
Karena sesungguhnya orang yang kurang akal dalam kitab fikih, poin yang pertama, tidak wajib berpuasa. Jadi marilah kita berhusnuzon, berprasangka baik. Kalau kita ketemu di pasar, dia ngerukuk sejalan-jalanan, minum es sejalan-jalan, dengan bangganya dia. Kadang bujang-bujang ngerukuk sejalan-jalanan. Maka marilah kita berhusnuzon, berprasangka baik. Mungkin dia kurang akalnya. Orang yang berakal jamaah sekalian akan malu ngerukuk sejalan-jalanan. Orang yang berakal malu minum es sejalan-jalanan. Orang yang berakal akan malu kepada Allah minum kopi sejalan-jalanan. Maka kita berprasangka baik, mungkin dia kurang akalnya. Karena orang yang kurang akal tidak wajib berpuasa. Marilah kita tingkatkan berprasangka baik kepada saudara kita ketika kita menemukan laki-laki dewasa, segar bugar, bujang misalnya, tetapi tidak berpuasa, maka kita berhusnuzon, mungkin dia kurang akalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Ramadan ini, saya ingatkan lagi, kita menjadi manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Bagaimana kita puasa tahun ini bahkan ibadah harus banyak-banyak di rumah, tidak berkumpul. Kalau kita bacakan dalam surat Al-Baqarah 155, Allah menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit khauf. Lihat kita sekarang sudah takut, ketemu orang takut, khauf. Kumpul-kumpul takut, orang bersin takut, orang batuk takut. Wal-ju', kelaparan, sudah terjadi orang kelaparan. Jemaah sekalian, kondisi corona ini luar biasa. Banyak saudara kita yang kelaparan, Pak. Banyak. Berapa minggu yang lalu ada seorang ibu-ibu datang ke rumah. Pak, beliau curhat. Pak, pelakin aku lama tak begawe aku. Bukan malas Pak, pelakin aku lama tak begawe. Mun aku Pak, kan laki aku kuang tak makan tak minum. Tapi anak aku Pak, anak aku lagi kecil, berapa tahun umur, butuh susu. Nangis ibu itu Pak, menangis. Bahkan kami kemarin dari Dewan Masjid Indonesia membuat sebuah paket sembako. Setiap kami hantarkan paket sembako, menangis mereka. Untung kawantar, tak makan kami. Ini yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Minal khauf wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurang harta, wa anfusi was samarat, jiwa dan buah-buahan. Banyak saudara kita yang diberhentikan, di PHK. Oleh karena itu marilah kita pada kesempatan ini yang tidak kena dampak, mari kita sama-sama berbagi kepada saudara-saudara kita. Apa kata Allah selanjutnya? Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu jika ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka telah yang mendapat ampun rahmat Tuhannya, dan mereka orang mendapat petunjuk. Jadi kata Allah, musibah yang menimpa kita kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar, karena musibah tersebut, ujian tersebut menghapus segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfiru innahu ghafurur rahim.